iyyaka na'budu walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi, hadis kang kaping 7, hadis yang ketujuh. Iku an Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, saking Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhe pripun? Bagaimana disebutkan di ad-din nasihah. Ad-din agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna ngucap sapa ingsun liman kanggo sinten? Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala jawab Kanjeng Nabi lillahi, bahwa agama itu nasihat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu nasihat? Nasihat itu seperti orang yang mau membuat kain. Dia akan memintal kain itu menjadi lembaran yang kemudian bisa dijadikan pakaian. Maka nasihat itu prinsipnya adalah ingin memperbaiki keadaan. Satu keinginan yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Maka di situ kita melihat hidup ini kenapa harus ada nasihat. Karena manusia itu punya sifat lupa. Ya, dia punya sifat lupa. Misal dia lupa asal usulnya. Dikarenakan oleh perubahan-perubahan status sosial. Contoh misal, ada orang belum apa-apa ketika itu. Tapi ketika menjadi apa-apa dia bisa berubah. Maka disitulah kemudian perlu nasihat. Satu, misalnya orang itu bisa baik sama orang lain, ramah, peduli. Tapi begitu dia punya jabatan bisa jadi dia lupa diri. Sombong dan seterusnya. Maka di situ perlu nasihat. Apalagi kalau berkait dengan kekuasaan, tahta, harta dan seterusnya. Itu bisa berubah betul. Nah kemudian bagaimana nasihat itu sampai kepada sasaran? Tentu ada adab. Ada tata cara yang harus dipatuhi oleh semua orang. Supaya yang diberi nasihat tidak tersinggung. Supaya nasihat itu bisa merasuk ke dalam hati. Nah ini penting. Maka ada satu kisah yang pernah saya sampaikan itu. Di hutan itu ada Raja Singa. Dia otoriter. Kalau sekarang tuh kira-kira ya kayak pemimpin Korea Utara gitu ya. Jong Un gitu ya. Gak cocok bleh gitu ya. Maka dia minta pendapat kepada penghuni hutan yang lain. Dipanggillah gajah. Gajah. Gajah disuruh menjawab pertanyaan sang Raja Singa tadi. Bagaimana menurut pendapatmu tentang bau badanku ini? Wah, gajah ini bersifat objektif. Waduh, bau badan tuan ini enggak nyaman. Enggak sedap. Langsung Raja Singa marah, dieksekusi gajah itu. Dibunuh. Akhirnya dipanggillah yang kedua, banteng. Wah. Bagaimana menurutmu bau badanku? Kata Raja Singa. Banteng ingat, wah kemarin diberi keterangan objektif gitu malah dibunuh. Akhirnya dia supaya selamat dia bilang, aduh baunya kayak minyak kasturi ya, wangi. Loh, di luar dugaan ternyata banteng dieksekusi juga.
Loh kenapa? Karena dianggap menjilat. Akhirnya dipanggil yang ketiga namanya Kancil. Cil, gimana menurutmu bau badanku? Kancil bilang, waduh Tuan maaf saya lagi pilek. Jadi saya nggak bisa membedakan bau itu, nggak bisa. Selamat. Maka pada posisi di mana penguasa itu kayak Jong Un tadi misalkan, dia kayak raja singa yang otoriter, ya selamat kira-kira begitu. Nah, nasihat ini memang kadang pahit, seperti jamu. Ya nasihat kadang pahit, tapi demi kebaikan. Segala sesuatu kemudian perlu dilakukan. Nah termasuk sebenarnya sebuah negara yang menyediakan ruang untuk rakyat, mewakili suara rakyat itu ada kehormatan, dia diberi lembaga namanya lembaga legislatif misalnya. Saya yakin itu sudah tujuan yang sangat mulia. Sebuah bentuk kekuasaan yang berperadaban. Sebuah kekuasaan yang mampu memberikan ruang distribusi untuk berpendapat. Hingga kemudian apa-apa yang menjadi suara yang berbentuk nasihat daripada lembaga-lembaga legislatif itu tentu menjadi masukan yang baik untuk eksekutif. Nah yang lebih parah itu kalau kemudian legislatifnya itu dibeli oleh eksekutif. Hingga kemudian mereka itu menjadi penjilat semua. Ini yang paling bahaya. Atau paling tidak takut semua akhirnya kayak Kancil pilek tadi. Nah inilah Kancil pilek kali pileke umbele merah disedot nih. Waduh jan. Maka nasihat itu penting untuk apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Untuk bagaimana menciptakan ketahanan. Sabda itu ketahanan. Ketahanan mental. Dan juga untuk menumbuh suburkan kebenaran. Jadi nasihat itu ada dua. Supaya orang itu punya kekebalan mental. Mentalnya itu kuat. Menghadapi gelombang-gelombang keadaan. Seperti sekarang ini corona misalnya. Wis gak ana wong sakti saiki. Sudah ndak ada orang sakti kabeh padha wedi. Dikurung koyok manuk, dijemur, disemprot. Isone berkicau di media sosial kan begitu. Arep jagongan langsung nggak bisa. Jadi manusia itu kayak burung sekarang itu ya. Takutnya dengan corona itu luar biasa. Sampai nggak ada orang sakti. Maka pada kondisi ini seharusnya semua harus sadar. Bagaimana keluar dari pandemi ini. Kesadaran itu memunculkan distribusi pendapat. Kalau kemudian ada orang berpendapat lockdown atau SBB atau apalah namanya. Itu jangan kemudian pendapat itu kemudian dinyinyirin lah orang gubernur sekarang itu. Jangan. Karena itu bagian daripada nasihat. Bagian daripada nasihat. Sekarang itu sudah gak ada orang pinter kok. Gak ada orang hebat. Mulai dari presiden sampai rakyat. Kabeh pada bingung sekarang itu sebenarnya. Dari kondisi ini. Maka nasihat diperlukan. Nah nasihat dari mana yang diperlukan? Dari orang-orang yang sebenarnya sangat tulus dan ikhlas. Siapa orang-orang yang tulus dan ikhlas? Tentu mereka yang tidak punya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mengeruk keuntungan di tengah penderitaan. Ini loh. Jadi hari ini sebenarnya mengajarkan kepada kita satu. Corona itu sebenarnya guru. Supaya kita itu pandai menabung. Bukan pandai mencicil. Loh, ini yang terpenting. Nah sekarang ini orang-orang yang tidak punya tabungan. Ditambah dia punya cicilan. Waduh ya mencicil tenan. Maka sebenarnya ini mulai dari lembaga negara. Mulai dari pejabat negara. Sampai rakyatnya harus sadar. Ojo seneng utang. Itu aja. Wes titik. Kita itu mampu sebenarnya. Sebab apa? Ada doa dari Kanjeng Nabi. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nabi itu memberikan resep doa yang salah satu narasi redaksinya berbunyi
Lindungi aku ya Allah dari tekanan utang. Dari pengaruh-pengaruh yang menjerat kebebasanku berupa hutang itu. Jadi di sini sebenarnya corona mengajarkan mulai dari pejabat paling tinggi yang membuat kekuatan, keputusan sampai kepada rakyat dididik untuk menjadi bangsa yang punya tabungan, bukan bangsa yang punya cicilan. Ini penting. Karena apa yang harus kita kerjakan hari ini? Keluar gak bisa, tabungan tidak ada, tagihan terus mengalir. Jangan ngomong bahwa kemudian ada kemudahan angsuran, jangan. Jangan terbuai itu. Maka bagaimana ini? Masyarakat dididik untuk bagaimana dia itu bisa punya tabungan. Yang kedua, keadaan ini mengajarkan kepada kita bahwa berdikari, kekuatan berdiri di atas kaki sendiri itu penting. Apalagi Indonesia ini negara yang kaya raya, bongkahan surga istilahnya. Separuh surga itu ada di sini, kira-kira begitulah. Apa yang tidak ada? Kalau boleh saya katakan, dunia butuh Indonesia. Karena apa? Karena segalanya ada di Indonesia untuk kebutuhan hidup itu. Mulai dari sumber daya alam yang seperti apa. Di Indonesia itu ada. Mereka butuh kita. Kalau mereka butuh kita berarti daya tawar kita tinggi. Jangan dijual murah. Kita harus posisi tawar tinggi. Bagaimana caranya? Sederhana. Saya katakan. Ini nasihat loh ya, nasihat. Lek gelem. Ora gelem ora usah dilebokne ati. Guaan ae. Sing ngomong wong edan lho ya. Bagaimana? Kalau hari ini kita ini punya sumber daya alam yang kaya raya. Di mana masyarakat kita ini punya ketahanan yang kuat sebenarnya. Maka didik masyarakat itu dengan cara apa? Seluruh utang itu kita lunasi lewat duit rakyat. Bagaimana cara terbaik? Bikin surat utang negara. Ya dah? Negara itu bikin surat utang namanya SBN itu loh. Obligasi atau apalah namanya. Lalu dijual kepada rakyat. Siapa rakyat? Itu pemegang KTP. Kalau utangnya itu 5.000 triliun. Maka surat utang itu dibuat menjadi 15.000 triliun. Siapa yang beli? Rakyat. Rakyat yang punya duit cash. Beli cash. Yang tidak punya duit cash karena memang tidak mampu, maka dia diberi pinjaman oleh negara, dalam tanda petik, rakyat kemudian suruh mengangsur kredit. Bagaimana caranya? Surat utang itu dibeli oleh rakyat, lalu rakyat mengkonversi menjadi saham perusahaan negara. Maka setelah terkumpul uang sejumlah 15.000 triliun misalnya, yang 5.000 dipakai nyaur utang. Yang 10.000 dipakai untuk modal kerja. Selesai itu utang kita kepada luar negeri. Jadi negara tidak utang kepada Jepang, tidak utang kepada Cina, tidak utang kepada Eropa, Amerika, tapi utang kepada rakyatnya sendiri. Nah, kalau utang kepada rakyat sendiri itu kan akhirnya semua merasa ini memiliki negara. Dan merasa bagaimana untuk mengoptimalkan pelunasan hutang. Di mana setiap tahun ada rapat umum pemegang saham. Rakyat tidak mendapatkan bantuan cuma-cuma. Tapi mendapatkan dividen. Keuntungan laba dari perusahaan. Yang kedua, impor no, ekspor yes. Apa itu? Artinya begini. Kita bukan berarti mampu untuk tidak impor. Tapi bagaimana seluruh perusahaan asing yang menjual barangnya di sini itu harus dibeli sahamnya oleh negara. Lewat perusahaan yang perusahaan itu adalah milik rakyat langsung. Milik rakyat langsung lewat saham tadi.
Enggak, negara lain yang mau jualan ke sini, misalkan modalnya 100 juta, yang 50 juta itu milik rakyat sudah. Hingga tidak ada barang impor. Karena apa? Semua sudah made in Indonesia. Bentuknya bukan dalam bentuk manufaktur. Kalau Honda diganti made in Indonesia, bukan. Tapi Hondanya tetap made in Japan. Tapi hasil devisanya tidak keluar negeri, tidak lari ke Jepang, tapi tetap berputar di dalam negeri. Jangan kayak Ruang Guru itu, perusahaan Singapura jualan di sini, devisanya lari ke Singapura lagi lah, dalah. Kita itu sekarang harus lebih pinter. Seluruh perusahaan asing yang ada di Indonesia nasionalisasikan, beli sahamnya. Siapa yang membeli? Rakyat. Bukan perusahaan konglomerat-konglomerat itu. Bukan. Semua rakyat akan menjadi konglomerat. Semua rakyat akan kaya. Kita ini bolak-balik BLT. Ya bolehlah itu untuk sesuatu yang darurat. Tapi untuk kedepannya kita mendidik semua rakyat bekerja untuk negara. Negara akan makmur. Ini nasihat loh ya. Nasihat. Nasihat ini ya. Rungokno, rungokno ya wes, ora masalah. Ini cara mengatasi, nanti insya Allah kita ini luar biasa. Karena corona ini salah satu caranya adalah kekuatan imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita itu baik, insya Allah kita juga tahan. Insya Allah. Lah bagaimana meningkatkan imunitas? Meningkatkan imunitas itu adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Bagaimana meningkatkan kebahagiaan? Meningkatkan harapan hidup masyarakat. Jadi wong iki duwe pikiran, aku sik duwe masa depan. Itu namanya bahagia. Tapi lek wis singlu, surup, sesuk aku apa sing tak pangan, ini namanya sudah hilang kebahagiaan. Hilang kebahagiaan ini turun imunitas. Kalau turun imunitas gampang lara. Ora corona tok, pilek flu ki mesti teko. Tingkatkan kebahagiaan. Bagaimana tingkatkan harapan hidup? Nah sekarang pertanyaan. Bagaimana meningkatkan harapan hidup? Ya kudu duwe duit. Lek duwe duit insya Allah harapan hidupnya lebih panjang. Lah bagaimana duwe duit? Ayo dididik masyarakat untuk masing-masing bertanggung jawab. Untuk mengelola negara ini bareng-bareng. Jadi negara ini bukan miliknya elit-elit politik. Tapi negara ini miliknya seluruh rakyat. Rakyat ikut memiliki. Ada PLN untung, rakyat untung. Langsung untuk dividen tiap hari raya. Misalnya gini, ada THR. Tiap akhir tahun anggaran ada dividen. Kan ya enak toh. Enak. Bisa itu. Bisa. Di samping kita terus berusaha meningkatkan kualitas SDM. Supaya pinter, bisa transfer teknologi. Dan kita wajibkan seluruh mereka yang jualan ke sini harus bisa mendidik rakyat Indonesia pinter kayak negara sing ngirim. Misalnya gini, Jepang dodolan teknologi di sini. Maka orang sini harus bisa mengadopsi teknologi Jepang. Kudu pinter kayak wong Jepang. Jadi ilmunya Jepang kudu dikekne nang wong kene. Cina dodolan rene. Aja kok dodolan barang tok. Misalnya gampangane ngene lho. Cina iso gawe HP. Didol nanti Indonesia, jenenge apa? Oppo, Vivo, Pak Tuhanane paribasane. Kuwi wong Indonesia cah cilik-cilik ndok kampung, kuwi kudu diajari iso gawe HP. Namanya transfer teknologi. Ora kaya saiki. Masyarakat dididik menjadi konsumerisme. Seneng blonjo, tertarik karo barang-barang di toko, akhirnya gak duwe dikai fasilitas kredit. Begitu dikai, akhirnya uang kejiret karo utang cicilan, produktivitasnya turun. Karena apa? Konsumerisme. Iki kur nasihat loh ya. Nasihat. Ingat, dingge yo kono, ora dingge ora apa-apa. Selesai. Loh kalau saya nasihati begini, ya boleh-boleh saja dong. Saya ini punya KTP kok. Saya punya hak untuk itu. Untuk itu punya hak. Maka nasihat tujuannya untuk kebaikan. Jadi corona
itu guru besar kita. Pertama, supaya kita itu punya tabungan, punya produktivitas. Kedua, kita itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan jargon impor no, ekspor yes. Ekspor itu memberi pekerjaan loh ya. Impor, misalkan begini, ada kekurangan gula, impor. Nah kita ini kan nggak bekerja, jualan akhirnya. Tapi kalau ekspor gula, berarti ada pabrik gula. Pabrik gula bekerja, lalu ada pekerja-pekerjanya. Siapa? Ya rakyat kita sendiri. Itu loh bedanya. Impor itu salah satu sumber pengangguran loh ya. Maaf. Tapi kalau ekspor itu akan meningkatkan lapangan kerja. Ayo, pikir-pikiran ayo. Di samping ekspor itu akan meningkatkan SDM. Kompetisi SDM-nya kuat. Wong pinter-pinteran. Tapi kalau impor, konsumerisme karek tuku. Loh ini loh. Ingat, pengangguran itu salah satunya dari mental impor loh ya. Ya, ingat loh itu. Ingat loh. Ki jerekku tapi lek bener ya ngono, ra bener ya wis. Nasihat kok. Nah, itu hadis yang ke-7 tentang nasihat. Sing dinasehati ya ora usah panas kupinge wong pancen ya nasihat. Tinggal ya kono, ora tinggal ya wis. Al hadisus saminu tawi hadis kang nomor 8. An Ibni Umar saking Ibni Umar radhiyallahu anhu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso. Hatta yasyadu sehingga menyaksikan sapa annas alla ilaha illallah ing setune ora ana pangeran kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa yuqimus sholata lan ndhirikaken salat, ngedekaken salat, wa yu'tu zakata lan nekani zakat. Fa idza fa'alu mongko nalikane nglakoni sapa annas zalika ing mengkono syahadat salat zakat asamu mongko njaga sapa annas mini sangking ingsun dimaahum ing getihe annas wa amwalahum lan bondone annas illa bihaqil islami kecuali kelawan hak Islam wa hisabuhum lan utawi hisabe annas iku alallahi ta'ala ing ngatasi Allah ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sholat dan zakat. Kalau sudah, mereka akan mendapatkan perlindungan. Ini hadis. Imam Ghazali mengatakan hadis madlum. Hadis yang teraniaya. Artinya hadis madlum itu apa? Sering disalahgunakan oleh orang yang pemahaman terhadap keislamannya itu masih dangkal. Untuk melakukan pembenaran terhadap pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan kepada non-muslim. Artinya ini kalau kita baca, seakan-akan kan begini. Coba, kan sadis sekali. Orang Islam itu diperintah oleh Nabi untuk membunuh siapa saja yang tidak mau syahadat. Kan begitu. Padahal di sini ada dua kata yang harus dijelaskan. Pertama, di sini menggunakan kata rubai, bukan sulasi untuk uqatil. Bukan an aktula, bukan. Ya. Kalau bahasa aktula itu sulasi dari qatala dulu. Tapi di sini menggunakan rubai, qatala yuqatilu. Coba. Kamu kalau mendengar hadis ini tentu akan, loh, kita disuruh membunuh ya orang-orang sampai mereka bersyahadat, kan begitu. Maka di sini yang harus difahami pertama kata uqatil. Kalau sesuatu kata berubah dari sulasi ke rubai, berarti dia sudah melibatkan orang lain. Berarti di situ ada dinamika dari pihak lain. Kecuali kalau an
aktulah, aku diperintahkan untuk membunuh. Tapi ini an uqatila, untuk saling. Berarti ada interaksi antara satu dengan orang lain. Seperti kalau dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Misalnya begitu. Di situ kalimat yang dipakai bukan innallaha, bukan innallaha syara, bukan. Tapi innallaha ashtara. Rubai lagi. Artinya di dua pihak, Allah dan kaum mukminin. Pihak penjualnya siapa? Minal mu'minin. Pembelinya siapa? Allah. Komoditas yang dijual apa? Anfusahum wa amalahum, jiwa raga dan harta benda. Mata uang yang dipakai membeli apa? Al-jannah. Contoh seperti itu. Maka kata an-nuqatilah ini berarti ada dua pihak. Artinya apa? Memahami hadis ini ada dua hal yang harus dijelaskan. Pertama kata an-nuqatilah, yang kedua kata an-nas. Bahwa munculnya perintah itu kalau orang lain itu menyerang. Kalau orang lain itu membahayakan. Siapa orang lain itu? An uqatilan nas. Dan nas ini tidak semua. Tidak kemudian ya ayunas semua manusia. Kata-kata anas itu dikaitkan dengan seluruh manusia. Tidak. Anas itu berarti juga sesuatu kelompok yang kecil. Contohnya dalam surat Al-Hajj itu ada kata wa'adzin fin nasi bil hajj. Wa'adzin. Kata nas di kata adzin ini adalah sekelompok. Siapa? Orang-orang beriman. Yang tidak beriman kan nggak diperintah untuk haji. Maka di sini memahami ayat hadis ini pertama an uqatilah itu adalah kalau ada orang lain yang membahayakan kita. Nah, makanya di dalam Islam itu ada kamus tentang peperangan itu ada ghazwun, ada harbun, ya, ada qatlun, kan begitu, ada jihadun. 4 ini harus diurai masing-masing, nggak bisa kemudian disamaratakan. Maka kata qatlun di sini ini kalau ada serangan, qatala yuqatilu. Hadis ini pernah muncul menjadi populer ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan penumpasan kepada orang-orang yang tidak mau zakat. Waktu itu Umar bin Khattab mengingatkan, Tuan, kamu kok membunuh orang-orang yang sudah bersyahadat? Sama-sama la ilaha illallah. Lalu kemudian Abu Bakar menggunakan hadis ini sama Umar tadi apa? Bagi mereka yang menentang. Karena ada penentangan. Ya, ada penentangan. Jadi yang harus difahami di sini bukan kemudian ada legalitas seseorang membunuh orang lain, bukan. Karena yang digunakan bukan sulasi tapi rubai uqatil kalau ada serang. Nah, ini pentingnya memahami. Agama itu tidak pada posisi hanya dari terjemahan. Ini kalau diterjemahkan begitu saja bisa takbir, Allahu Akbar, bunuh, kan begitu. Makanya harus tahu asbabul wurudnya. Harus tahu bentuk katanya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak membolehkan membunuh orang musyrik. Pernah ada namanya Sumamah. Sumamah itu orang dari Najd. Ketika Nabi melakukan penyerangan ke Najd, Sumamah ini sudah pada posisi lemah. Sampai kemudian dia diikat, dia sudah posisi lemah. Mestinya tinggal gorok leher selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Selama 3 hari, Sumamah itu diperlakukan dengan baik. Akhirnya kemudian justru tertarik menjadi muslim. Hal yang sama terjadi pada saat perang Badar.
Kalau Nabi itu memerintahkan membunuh orang musyrik misalnya ketika itu habis sudah tawanan-tawanan perang itu. Tapi Nabi memfasilitasi. Itu pun atas saran daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi Abu Bakar Siddiq, maaf. Itu pun dari Abu Bakar Siddiq. Bagi yang punya duit silahkan nebus. Bagi yang pintar silahkan mengajar. Bagi yang tidak punya keahlian apa-apa silahkan membantu pembangunan. Loh, kan selesai toh? Nggak dibunuh. Ini perang Badar. Begitupun pada waktu Fathu Makkah. Abu Sufyan itu tokoh musyrik sekaligus ya mertua ya. Mereka sudah selesai. Bunuh. Tapi diselamatkan. Hingga kemudian menjadi muslim. Dan pernah Nabi itu duduk beristirahat ketika sepulang dari peperangan itu. Ada orang Badui. Sudah mengarahkan pedangnya itu ke leher. Dia bilang, "Hai Muhammad. Siapa yang bisa membelamu kalau sudah pedang ini saya tarik, patah itu. Terpisah kepala itu." Nabi hanya menjawab, "Allah." Mendengar kata itu, langsung pedang itu jatuh. Kemudian Nabi membalas. Mengarahkan pedang itu ke lehernya si Badui tadi. Nabi bertanya, siapa yang melindungi kamu? Dia nggak bisa jawab. Dilepas oleh Kanjeng Nabi. Dia tidak dibunuh. Dan dia menjadi muslim. Maka memahami hadis ini harus komprehensif. Pertama dari kata qatala itu tidak qatala tapi qatala. Yang kedua Anas. Anas ini tidak seluruhnya manusia. Tapi sebagiannya. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang menunjukkan Anas itu tidak kesemuanya manusia. Tapi hanya sebagian. Contohnya tadi di surat Al-Hajj itu. Di mana Anas di situ adalah mereka yang beriman lah. Yang kemudian mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Inilah barangkali bermanfaat mudah-mudahan. Makanya sekali lagi memahami Islam itu tidak boleh serta-merta dari terjemahan lalu ditelan. Kalau ada sesuatu yang kurang difahamkan, tanya kepada ahlinya. Ini kalau disalahgunakan, wah namanya hadis madlum ya tadi. Waduh bahaya ini. Weh, pateni gue. Weh, pateni gue. Wah bahaya. Makanya belajar dulu agama itu. Belajar. Di sini bukan sulasi, tapi rubai. Karena rubai ada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Yang membahayakan. Maka di situ harus ada. Satu contoh sekarang begini. Ini contoh aja kita ngomong dunia internasional. Siapa yang punya senjata pemusnah? Adalah negara-negara kuat seperti Amerika dengan nuklirnya. Prancis dan seterusnya. Juga termasuk Cina. Sudah menjadi hukum yang punya senjata itu yang menang. Macam-macam belah kira-kira begitu. Ada rudal balistik lontarkan. Termasuk Korea Utara katanya punya. Kita ini punyanya bukan rudal balistik tapi santet balistik. Wah. Bisa mengirimkan paku-paku ya ke perut orang lain yang menjadi sasaran musuh kan begitu. Oke, kalau kemudian negara-negara itu punya nuklir, bagaimana kita umat Islam? Apa tidak boleh? Akhirnya muncullah Iran yang kemarin sukses meluncurkan satelitnya ke ketinggian 420 km di ruang angkasa. Dan itu seluruh negara kaget. Satu-satunya negara Islam yang punya stasiun peluncuran roket dan sukses meluncurkan roket di ketinggian 400 km itu adalah Iran. Dan itu bisa dimodifikasi menjadi sebuah satelit militer yang akan menggerakkan, memandu rudal-rudal balistik. Nah, kemudian di sini menjadi pertanyaan. Kenapa Iran kok tidak boleh untuk menggunakan
senjata-senjata seperti yang dimiliki oleh Amerika misalnya. Seperti yang dimiliki oleh Cina misalnya. Satu persoalannya. Karena mereka khawatir kekuatan itu bisa menandingi kekuatan mereka. Superioritas mereka terganggu. Seperti hanya dulu iblis itu kenapa tidak mau sujud kepada Adam. Itu kan karena merasa terganggu superioritasnya. Gitu loh persoalannya. Nah sekarang juga sama. Negara-negara adik kuasa seperti Amerika itu merasa terganggu superioritasnya kalau ada negara lain punya kemampuan yang sama dengan mereka. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Kalau perlu Indonesia juga punya kemampuan yang sama. Bagaimana punya senjata nuklir? Amerika aja punya kok. Untuk siapa? Ya untuk melindungi warganya. Sama-sama saja gitu loh. Di ketoprak itu yang tukang gawe goro-goro kan sing duwe keris. Ya, itu sebagai analog ya, sebagai contoh. Maka di sini kata ukotil, nah ini ketemu lagi. Loh kenapa Iran kok bikin? Nah itu loh. Kok bikin satelit, kemudian bikin rudal atau apa namanya, dan satelitnya dinamai apa? An-Nur cahaya, ya, An-Nur cahaya, nur cahaya, karena dia mengadopsi dari kata surat Al-Quran nur itu. Nah maaf, saya ngomong Iran tuh, lalu kemudian sampean bilang, wah ini Pak Yai kok Syiah? Iya saya memang Syiah kalau ditagih utang, Syiah gitu ya. Artinya apa? Ini sebagai sebuah prestasi. Lah kalau sama-sama punya senjata kan nggak terjadi kotlah. Tapi kalau nggak punya senjata, wah kita itu dijajah 300-an tahun oleh Belanda karena senjata kita kalah. Mereka punya meriam, kita cuma punya meriam Belina kan ya kalah kita. Mereka punya meriam. Ya. Jadi kata uqatil ini kenapa tidak qatala tapi qatala? Nah ini kalau harus beda-beda. Kenapa tidak qatala tapi qatala? Artinya defensif. Usaha pertahanan. Kalau lo jual ya gue belilah. Nah, lo jual ya gue borong. Kira-kira begitu ya bahasanya. Jadi kita tidak boleh takut terhadap ikhtiar musuh yang mungkin mengancam itu. Saya kira ada istilah nyombongin orang sombong katanya sodako. Kan begitu ya. Ini uqatina banyak sekali caranya. Makanya hadis ini kalau memahaminya harus komprehensif. Jangan ditelan mentah-mentah. Nanti khawatirnya menjadi unsur-unsur yang sangat membahayakan. Seperti kapan hari itu anake numpak sepeda motor dibeledos nih. Duar. Itu kan dari hadis ini yang tidak dipahami cara maksimal. Tak pateni kowe. Duar ya bubar kabeh. Renek ceritanin. Nah, maka pahamilah hadis ini dengan konsep yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.